Bertemu kembali dengan saya Sugeng Haryadi di Sistem Analysis and Design. Pada episode kali ini saya akan membahas chapter 13 atau bab 13 tentang mendesain database. Tujuan pembelajaran chapter ini yang pertama yaitu memahami konsep database atau basis data. Yang kedua, gunakan normalisasi untuk menyimpan data dalam database secara efisien. Yang ketiga, menggunakan database untuk menyajikan data dan informasi. Yang keempat, memahami konsep gudang data atau warehouse. Yang berikutnya, kelima, memahami kegunaan penerbitan database ke web. Dan yang terakhir, yaitu memahami hubungan kecerdasan bisnis dengan gudang data atau warehouse, data besar atau big data, analisis bisnis, dan analisis tech dalam membantu sistem dan orang membuat satu keputusan, terutama keputusan bisnis. Topik utama dalam chapter ini kita akan membahas yang pertama database, yang kedua normalisasi, yang ketiga desain key atau kunci, yang keempat penggunaan database, yang kelima gudang data atau warehouse, yang keenam data mining atau penggalian data, yang ketujuh business intelligence. Data storage atau penyimpanan data. Ini merupakan data yang harus tersedia saat pengguna ingin menggunakan atau mendapatkan informasi tersebut. Yang kedua, data harus akurat dan konsisten. Penyimpanan data yang efisien serta pembaruan dan pengambilan yang juga secara efisien. Yang terakhir yaitu pencarian informasi harus memiliki tujuan dan keinginan tertentu. Data storage terkait dengan penyimpanan data, ada dua pendekatan untuk penyimpanan data dalam sistem berbasis komputer. Nah, simpan data dalam file individual, masing-masing harus punya keunikan untuk aplikasi tertentu. Yang kedua, penyimpanan data dalam database. Basis data atau database adalah penyimpanan data yang didefinisikan secara formal dan dikendalikan secara terpusat, yang dimaksud untuk digunakan dalam banyak aplikasi yang berbeda-beda. Database itu sendiri apa sih? Database itu sendiri mempunyai tujuan efektivitas dalam database. Yang pertama, memastikan bahwa data dapat dibagikan antara pengguna untuk berbagai aplikasi. Yang kedua, mempertahankan data yang akurat dan konsisten. Yang ketiga, memastikan data yang diperlukan untuk aplikasi saat ini dan masa depan atau future yang selalu tersedia. Kemudian berikutnya yaitu mengizinkan database dikembangkan atau berkembang seiring kebutuhan pengguna yang juga berkembang. Dan yang terakhir yaitu mengizinkan pengguna untuk membangun pandangan pribadi mereka tentang data tanpa memperhatikan cara data disimpan secara fisik. Nah, terkait dengan realitas data dan metadata. Realitas yaitu dunia nyata, dunia fisik, ya, bukan dunia maya ya. Yang dimaksud dengan data ini adalah dikumpulkan tentang orang, tempat, atau peristiwa dalam kenyataan dan akhirnya disimpan dalam bentuk file atau disimpan dalam database. Sedangkan metadata ini adalah informasi yang menjelaskan tentang data-data tersebut. Jadi kalau misalkan kita punya, misalkan paling sederhana saja data Word, kemudian kita klik kanan, kemudian kita properties, nah itu merupakan metadata, penjelasan data bahwa data tersebut digunakan dengan komputer yang mana, dibuat pada tanggal berapa, dan lain sebagainya. Itu di copy paste atau di save as dengan nama lain atau tidak, itu kelihatan di metadatanya. Itu contoh metadata paling sederhana. Nah, realitas data dan metadata. Nah, ini kalau realitas itu terkait dengan entity atau entitas. Ini yang mengikuti di dalamnya adalah atributnya. Kemudian kalau data terkait dengan record ya, kemudian data item ini yang mengikuti. Kemudian kalau metadata ini merupakan definisi dari record
Kemudian di dalamnya yang mengikuti adalah item data, definisi tentang data tersebut. Nah, kalau entitas itu merupakan objek atau peristiwa apapun yang dipilih seseorang untuk dikumpulkan datanya. Kemudian yang kedua mungkin orang, bisa jadi orang ya, atau tempat, atau benda. Yang ketiga dapat berubah juga peristiwa atau event, atau satuan waktu tertentu, itu entitas. Jadi entitas itu bisa berupa objek atau peristiwa apapun yang dipilih seseorang untuk dikumpulkan datanya ya. Kemudian mungkin itu berkaitan dengan orang ya, atau tempat atau benda. Dapat juga berupa peristiwa atau event atau satuan waktu ya. Itu namanya entitas. Nah, subtipe dari entitas. Nah, subtipe dari entitas di sini adalah hubungan satu ke satu dari satu entitas ke satu entitas juga. Ini khususnya digunakan untuk mewakili atribut tambahan yang mungkin tidak ada pada setiap catatan entitas pertama ya. Yang kedua menghilangkan bidang nol yang disimpan di dalam tabel database. Misalkan data mahasiswa yang magang, misalkan mahasiswa master atau S2 gitu ya, yang tidak harus memuat informasi tentang magang untuk setiap mahasiswa. Nah, itu bisa jadi terkumpul tanpa subtipe dari entitas. Nah, kalau hubungan atau relationship, nah ini hubungannya subentitas dengan satu entitas yang lain ya. Nah, ini bisa satu ke satu ya, satu entitas ke satu entitas, atau satu entitas ke banyak entitas, atau banyak entitas juga ke banyak entitas lagi. Nah, ini jadi satu ke satu, satu ke banyak, banyak ke banyak. Nah, satu garis vertikal mewakili satu hubungan. Kemudian arah panah ke bawah mewakili banyak. Nah, ini contohnya tampak seperti yang ada di sini. Ini diagram entitas hubungan asosiasi yang pertama dari satu ke satu ya. Dari satu ke satu tampak seperti ini. Ada misalkan produk tuh, terus terkait dengan produk package ya, atau bungkus ya. Nah, ini satu produk pasti punya satu bungkus gitu kan ya. Kemudian employee katakanlah, ini hubungannya dengan office. Jadi satu employee pasti punya satu kantor ya, satu tempat bekerjanya. Nah, ini hubungannya satu per satu ya, satu ke satu. Ini contohnya hubungan entitas diagram. Ini yang satu ke banyak ya. Misalkan psikel physician, nah physician, nah ini ke pasien ya, atau employee ke departemen. Nah, ini dari satu ke banyak atau banyak ke satu ya, ini memungkinkan ya. Jadi satu departemen punya banyak employee ya. Satu dokter katakanlah atau ahli gitu kan ya, mempunyai banyak pasien. Jadi tandanya tampak seperti ini, tanda sama dengan yang atas, yang bawah kayak kaki ayam atau kaki gagak kalau di sini ya. Yang atas juga sama ya, dari banyak ke satu. Satunya itu dikasih tanda seperti tanda sama dengan ya, yang atas baru tanda seperti kaki gagak gitu kan ya. Ini IR ya, entity relationship, ini dari satu ke banyak ya. Kemudian yang berikutnya ini adalah banyak ke banyak. Nah, ini contohnya student, ini course ya. Jadi banyak student ini bisa memilih juga banyak course ya, atau mata pelajaran. Atau salesperson ke city atau kota. Nah, satu salesperson bisa dia bekerja atau menjual ke berbagai kota. Atau dalam satu kota, di situ yang bergerak untuk menjual barang itu akan banyak salesperson juga dari berbagai perusahaan, dari berbagai produk. Nah, ini muncul dari banyak ke banyak ya. Ini contohnya. Nah, entitas hubungan terkait dengan simbol dan artinya. Nah, ini contohnya kalau entitas ya, kotak saja seperti ini. Kemudian asosiasi entitas, ini ada tambahan di tengah kotak, masih ada segi 4 lagi ya. Kemudian kalau atribut ya, ada semacam lingkaran di tengah-tengah kotak. Kemudian satu hubungan itu ada satu sama dengan. Kemudian banyak itu ada kaki, semacam kaki ya.
kemudian 0 ke tidak ada hubungan ya, berarti dikasih tanda 0, satu strip, 1 0 gitu kan ya. Kemudian 0 ke banyak hubungan, ini tampak seperti ini ya. Kemudian ini banyak hubungan ke 1. Nah, ini contohnya entitas diagram hubungan untuk perawat dan pasien ya. Atribut dapat dicantumkan di samping entitas kunci di garis bawahi. Nah, contohnya misalkan ini dokter atau ahli gitu kan ya. Nah, ini misalkan mempunyai hubungan dengan pasien ya. Pasiennya banyak, 1 dokternya di sini, berarti kan banyak ke 1. Kemudian terkait dengan pasien, nah ini terkait dengan insuran. Nah, insuran karir bawaan dari asuransi ya. Nah, dari banyak pasien bisa jadi punyanya dalam satu lembaga asuransi. Nah, ini satu asuransi dia mengirimkan banyak pasien ke dokter tersebut. Nah, ini tampak seperti ini. Kemudian satu pasien, nah ini bisa jadi penyakitnya komplikasi ya, misalkan dia akan mempunyai banyak treatment. Jadi harus pengobatan apa dan lain sebagainya. Banyak penyakit, banyak obat di sini ya. Nah, kemudian dari banyak treatment ini terkait dengan persepsi. Nah, ini juga muncul seperti ini. Jadi atribut dapat dicantumkan di samping entitas. Nah, kuncinya harus di garis bawahi di sini. Ya, tampak seperti ini. Kemudian atribut catatan dan kunci. Kalau atribut di sini mewakili beberapa karakteristik dari satu entitas ya. Kalau kunci adalah item data dalam catatan yang digunakan untuk mengidentifikasi catatan. Nah, kalau catatan, nah ini adalah kumpulan item data yang memiliki kesamaan dengan entitas yang dideskripsikan atau digambarkan tadi. Jadi itu antara perbedaan atribut, catatan, dan kunci. Nah, kalau jenis kunci di sini ada beberapa kunci ya. Ada kunci utama, ada kunci sekunder, ada kunci kandidat, ada kunci komposit ya. Yang pertama, kunci utama. Kunci utama di sini atribut unik untuk sebuah catatan ya. Yang kedua, kunci kandidat. Ini adalah atribut atau kumpulan atribut lagi ya, yang dapat berfungsi sebagai kunci utama. Yang ketiga, kunci sekunder. Kunci ini yang mungkin tidak unik, biasa saja ya, tidak unik, digunakan untuk memilih sekelompok rikotan ya. Kemudian yang keempat, kunci komposit. Ini adalah kombinasi dari 2 atau lebih atribut yang mewakili kunci tadi. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang metadata, ini merupakan data tentang data dalam satu database ya. Data tentang informasi dari data yang kita inginkan dalam file atau database tertentu. Nah, yang saya contohkan data tadi, misalkan paling sederhana data Word ya, Microsoft Word dibuat oleh kapan, kita klik kanan, kemudian kita klik properties ya. Nah, di situ akan kelihatan metadatanya. Kemudian yang kedua, jelaskan nama yang diberikan dan panjang yang diberikan untuk setiap item data. Kemudian yang ketiga, jelaskan juga panjang dan komposisi masing-masing catatan. Itu terkait dengan metadata. Kemudian metadata ini contoh ya, metadata yang menyertakan deskripsi tentang seperti apa nilai setiap item data. Nah, ini contohnya tampak seperti ini ya. Nah, kalau terkait dengan file di sini adalah sebuah file berisi kelompok catatan yang digunakan untuk menyediakan informasi untuk operasi, perencanaan, manajemen, dan pengambilan keputusan, terutama keputusan bisnis. Yang kedua, file dapat digunakan untuk menyimpan data untuk jangka waktu yang tidak terbatas, jadi sampai kapanpun ini bisa ya. Atau dapat digunakan untuk menyimpan data sementara untuk tujuan tertentu saja. Nah, setelah itu hilang. Ini masuk dalam kategori file. Jenis file ada macam-macam di sini ya. Yang pertama ada file master, ada file tabel, ada
file transaksi dan ada file laporan. Satu persatu, file master. Dan yang kedua di sini adalah file tabel. File master dulu. File master di sini adalah berisi catatan untuk sekelompok entitas tertentu. Berisi semua informasi tentang entitas data juga. Ini file master ya. Kalau file tabel ini berisi data yang digunakan untuk menghitung lebih banyak data atau ukuran kinerja tertentu. Biasanya hanya dibaca oleh sebuah program saja. Ini file tabel ya. Contohnya Excel ya dibaca dengan Excel, tapi memungkinkan kalau di-convert juga bisa dibaca dengan database dan program yang lain. File transaksi dan file laporan. Yang pertama file transaksi. Ini digunakan untuk memasukkan perubahan yang memperbarui file induk dan menghasilkan sebuah laporan. Itu file transaksi. Contohnya apa? Contohnya adalah transaksi terkait dengan penjualan, pembelian, dan sebagainya. Akhirnya munculnya kemana laporannya? Menjadikan sebuah laporan keuangan, pengeluaran dan pemasukan, atau laporan laba rugi. Terakhir bermuara pada misalkan laporan neraca. Itu file transaksi ya. Kalau file laporan ini digunakan saat diperlukan untuk mencetak suatu laporan saat tidak ada printer yang tersedia. Sehingga file ini tidak dalam bentuk cetak, tapi dalam bentuk soft copy. Nah, berguna karena pengguna dapat mengambil file ke sistem komputer lain dan mengeluarkan ke perangkat khusus. Nah, perangkat khusus itu dalam artian apa? Mungkin ke data storage berupa flash disk dan lain sebagainya. Database relasional. Nah, ini hubungan database ya. Database yang dimaksud untuk digunakan bersama oleh banyak pengguna. Jadi dalam satu database digunakan oleh banyak penggunanya. Nah, contohnya database perusahaan bisa digunakan misalkan terkait dengan produksi, digunakan oleh keuangan, bagian keuangan, digunakan oleh bagian pemasaran, dan lain sebagainya. Ini satu database saja, tapi digunakan oleh banyak pengguna. Kemudian ada 3 struktur untuk menyimpan database ya. Yang pertama ada struktur data relasional. Yang kedua ada struktur database hierarki. Yang ketiga struktur database jaringan ya. Desain database ini, desain database atau basis data ini mencakup sintetis laporan pengguna, tampilan pengguna, dan desain logis serta fisiknya. Nah, ini meliputi desain database. Jadi menyesuaikan terkait dengan laporan. Kepingin laporannya modelnya bagaimana, isinya apa saja, akan diproses oleh komputer sehingga database-nya akan menyesuaikan kebutuhan dari laporan tadi. Ya, untuk menjadikan data menjadi bagian dari informasi laporan tertentu. Kemudian struktur data relasional. Nah, ini contohnya ya. Contoh struktur data relasional. Dalam struktur data relasional, data disimpan dalam banyak tabel. Nah, ini contohnya ya, terkait dengan tabel harga, tabel order, tabel status, dan lain sebagainya. Ini contoh yang ada di perusahaan. Kemudian normalisasi. Normalisasi adalah transformasi tampilan pengguna yang kompleks dan penyimpanan data ke kumpulan struktur data yang lebih kecil, stabil, dan mudah dipelihara. Tujuan utama dari proses normalisasi adalah untuk menyederhanakan semua item data yang kompleks yang sering ditemukan di tampilan penggunanya, sehingga bisa dikompres, dinormalisasi itu maksudnya. Nah, ini normalisasi relasi dilakukan dalam 3 langkah utama ya. Ini contohnya. Yang pertama terkait dengan remove repeat group ya, kemudian remove partial dependency ya, kemudian yang ketiga terkait dengan remove transitive dependency ya. Ini kaitannya dengan contoh yang ada. Diagram model data ini menunjukkan asosiasi data dari elemen data.
Kemudian juga menunjukkan setiap entitas diapit oleh elips tertentu. Kemudian panah digunakan untuk menunjukkan hubungan antar data. Menggambarkan model data, menggambarkan diagram model data untuk asosiasi data terkadang membantu analisis dan analis menghargai kompleksitas penyimpanan data. Nah, ini contoh ya. Contoh di dalam satu perusahaan, salesperson number. Nah, ini menghubungkan terkait dengan salesperson name, jadi satu nomor ya, satu nomor salesperson ya. Itu pasti ada hubungannya, atributnya adalah nama dari salesperson tadi. Kemudian juga menunjukkan area juga. Area dia menjual di daerah mana atau kota mana ya. Kemudian terkait dengan sales number, ini terkait dengan penjualan juga, terkait dengan customer number, dia berjualan ke siapa saja. Nah, kalau direkomendasikan oleh sales tersebut, maka customer akan memberikan nomor kode referralnya, misalkan seperti itu. Nah, ini customer number juga akan berhubungan, atributnya adalah customer name. Kemudian warehouse number terkait dengan penyimpanan data, ditaruh di gudang mana datanya. Nah, ini atributnya ada lokasinya, ditaruh di gudang atau gedung nomor ini, ruang nomor ini, rak nomor ini, misalkan seperti itu ya. Kemudian customer number ini ya juga berhubungan dengan warehouse number ya. Nanti datanya akan disimpan di gudang data nomor berapa. Kemudian terkait dengan warehouse location ya, warehouse numbernya sudah ada, tapi lokasinya sebelah mana? Di gedung A lantai 3 misalkan, di rak nomor ini, misalkan seperti itu ya. Kemudian salesperson number dan customer number ini hubungannya dengan salesman, jadi terkait dengan penjualan bulanan dari sales tadi, sesuai dengan target atau tidak sesuai dengan target. Ini gambaran model data. Nah, bentuk normal pertama, ada tingkatan bentuk normalisasi ya. Ada bentuk normal pertama, yaitu yang pertama hapus grup yang berulang. Nah, ini kalau misalkan datanya berulang kali akan membebani database kita ya. Akhirnya cepat penuh atau membebani komputer yang ada. Kemudian kunci utama dengan atribut grup berulang dipindahkan ke tabel yang baru. Dalam satu tabel saja kalau datanya banyak dan saling berhubungan. Kemudian yang ketiga, ketika suatu relasi tidak mengandung grup yang berulang, relasi tersebut berada dalam bentuk normal pertama. Jadi kalau misalkan satu tabel tapi nggak ada hubungannya dengan data yang lain atau tabel yang lain, itu disebut normal pertama ya, normal data pertama. Jadi kalau misalkan ada permintaan data langsung mengarah yang dituju tadi. Nah, ini contoh terkait dengan relasi yang tidak dinormalisasi atau sudah normal pertama tadi. Terkait dengan sales report ya, dipisahkan menjadi dua relasi, yaitu salesperson turunan ketiga nanti, kemudian terkait dengan salesperson dan customer di turunan pertama. Ini contohnya ya, tampak seperti yang ada di sini. Jadi salesperson number, nah ini terkait dengan salesperson number nomor berapa saja. Nah, ini kemudian customernya berhubungan dengan customer nomor ini dan seterusnya. Ini kemudian ini adalah hubungan salesperson. Nah, atribut dari salesperson ada sales number, ada name, ada sales area. Nah, ini tampak seperti ini. Kemudian customer number, nah ini hubungannya dengan data salesperson tadi, merupakan bagian dari kolomnya salesperson. Kemudian customer name juga bagian tadi ya. Kemudian datanya disimpan di mana? Ini di warehouse number berapa, lokasinya di mana. Kemudian jumlahnya akhirnya ketemu berapa dari salesperson tadi. Nah, ini dalam satu total bulanan laporannya, atau triwulan, atau satu semester, bahkan tahunan. Ini contoh relasi asli yang tidak perlu dinormalisasi. Kemudian bentuk normal kedua atau 2NF ya. Nah, ini terkait dengan hapus atribut yang bergantung sebagian letakkan di relasi yang lain. Kemudian yang kedua tergantung parsial adalah
ketika data bergantung pada bagian dari kunci utama. Yang ketiga, relasi dibuat untuk data yang hanya bergantung pada bagian kunci dan lainnya untuk data yang bergantung pada kedua bagian, sisi kanan dan sisi kirinya tadi. Nah, ini contoh bentuk normal kedua atau 2NF ya. Relasi salesperson customer, nah ini dipisahkan menjadi relasi yang disebut customer warehouse atau 2NF di sini ya. Dan relasi yang disebut sales ya di 1NF. Nah, ini tampak seperti ini ya. Nah, ini contohnya terkait dengan sales number. Nah, ini sales number-nya semuanya ada ya. Kemudian dia berhubungan dengan customer number ya. Jumlah penjualannya dalam 1 bulan misalkan seperti ini. Kemudian customer number ini selain masuk di datanya sales number tadi juga masuk di customer warehouse ya. Bahwa data customer ini pelanggan kita akan dimasukkan di gudang data gedung mana ya. Ini namanya, atributnya ada muncul terkait dengan nama customernya, kemudian ditaruh di warehouse nomor berapa, kemudian lokasinya di mana. Nah, ini akan berhubungan ke data itu. Nah, bentuk normal ketiga atau 3NF ini harus sudah dalam 2NF ya, sudah selesai 2NF, kemudian hapus semua dependensi transitif ya. Kemudian ketergantungan transitif ya adalah ketika atribut bukan kunci, ini bukan kunci, bukan kata kuncinya, bergantung tidak hanya pada kunci utama, tetapi juga pada atribut bukan kunci juga. Nah, ini contoh bentuk normal ketiga atau 3NF. Relasi customer warehouse ini dipisahkan menjadi 2 relasi yang disebut customer ya. Ini masuk di bentuk normal pertama, dan warehouse masuk di normal pertama juga. Nah, ini tampak seperti ini. Nah, customer warehouse ini atributnya ada customer number, customer name, kemudian warehouse number, dan warehouse location. Nah, kalau customer number tadi ini merupakan tabelnya, atributnya customer number sendiri, kemudian ada nama ya, nama customernya, kemudian dimasukkan dalam gudang nomor berapa ya, warehouse nomor berapa. Kemudian data warehouse sendiri, nah ini misalkan nomor 4. Nah, nanti kalau diklik nomor 4, lokasinya di mana akan muncul lokasi dari warehouse nomor 4 tadi di Fargo dan lain sebagainya ya. Ini contoh. Nah, kemudian diagram ER, entitas relationship ya, perusahaan hidraulik Al Aswell. Nah, ini yang ada di Amerika ya. Terkait dengan sales number, hubungannya dengan sales person, number customer, dan number. Nah, ini kemudian dari satu sales ya akan mempunyai banyak penjualan ya, sales tadi. Kemudian dari banyak penjualan tadi akan ditawarkan pada satu customer. Jadi satu customer akan menerima informasi tentang penjualan yang banyak ya. Kemudian dari banyak customer akan masuk di dalam satu warehouse atau gudang data. Nah, ini contohnya tampak seperti ini. Ini milik satu perusahaan hidraulik ya. Kemudian menggunakan entitas diagram hubungan untuk menentukan kunci rekam ya. Nah, ketika hubungan satu ke banyak, kunci utama file di salah satu ujung hubungan harus dimuat sebagai kunci asing pada file untuk di ujung banyak hubungan ya. Untuk di ujung banyak hubungannya. Jadi terkait dengan keamanan dari data tadi dan bisa dipanggil lagi. Kemudian yang berikutnya, hubungan banyak ke banyak harus dibagi menjadi 2 hubungan, satu ke banyak dan dengan entitas asosiatif ya di tengah-tengahnya. Nah, panduan untuk desain relasi file, hubungan file induk dengan atau database ya, bahwa setiap entitas data yang terpisah harus membuat tabel database master. Kemudian yang kedua, bidang data tertentu ini harus ada di satu tabel master.
Dan yang ketiga, setiap tabel master atau relasi database harus memiliki program untuk membuat, membaca, memperbarui, dan menghapus record yang ada. Nah, kendala integritas terkait dengan data, integritas data ya. Yang pertama integritas entitas ya. Yang pertama integritas entitas. Yang kedua integritas referensial. Yang ketiga integritas domain. Ya. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama dulu terkait dengan integritas entitas. Nah, kunci utama tidak boleh memiliki nilai 0 ya, tidak boleh memiliki nilai 0. Jadi harus ada angka ya. Harus ada angka minimal 1. Kemudian yang kedua, jika kunci utama adalah kunci komposit, tidak ada bidang di kunci yang dapat bernilai 0. Jadi kembali lagi, bidang-bidangnya semuanya juga harus mempunyai nilai, nggak mungkin harus 0 ya. Itu integritas entitas ya. Yang kedua integritas referensial. Nah, integritas referensial ini mengatur sifat catatan dalam hubungannya satu ke banyak ya. Satu entitas ke banyak entitas. Integritas referensial berarti banyak semua kunci asing di banyak tabel anak ya, artinya harus memiliki catatan yang cocok pada tabel induknya. Jadi menjelaskan tabel induknya, catatan-catatannya. Itu kaitannya dengan integritas referensial. Ya. Juga berikutnya implikasi integritas referensial di sini. Ini Anda harus terkait dengan ini. Anda tidak dapat menambahkan catatan pada tabel anak ya, secara banyak tanpa catatan yang cocok dengan tabel induk. Jadi catatan antara tabel anak dengan tabel induknya di sini harus cocok. Kalau nggak cocok salah satu nggak akan bisa dimasukkan. Nah, kemudian tabel Anda di sini ya tidak dapat mengubah kunci utama yang memiliki catatan tabel anak yang cocok tadi. Jadi sudah cocok satu ini nilainya, satu ini nilainya. Nah ini sudah cocok. Cuman integritas referensial ini tidak bisa mengubah semuanya. Kemudian Anda tidak dapat menghapus catatan yang memiliki catatan anak. Nah kalau sudah ada catatan di dalam tabel tadi nggak bisa dirubah. Ini terkait dengan integritas referensial. Nah ini juga terkait dengan integritas referensial. Ini diimplementasikan dengan dua cara. Yang pertama database terbatas. Ini mempengaruhi atau diperbarui atau menghapus kunci hanya jika tidak ada catatan dari anak yang cocok. Ya. Kemudian database-nya berjenjang 1, kedua, ketiga, dan seterusnya. Akan menghapus atau memperbarui semua catatan anak ketika catatan induk dihapus atau diubah. Jadi mengubah dari paling induk dulu baru turun ke data yang paling anak ya, catatan ke paling anak. Ini modelnya tampak seperti itu kalau ini terkait dengan integritas referensial ya. Kemudian yang ketiga, integritas domain. Ini aturan integritas domain digunakan untuk memvalidasi data integritas domain memiliki dua bentuk. Yang pertama periksa kendala yang didefinisikan pada tingkatan tabel. Yang kedua aturan yang didefinisikan sebagai objek terpisah dan dapat digunakan dalam bidang atau semua atau sejumlah bidang tertentu. Ya, ini terkait dengan integritas domain. Nah, anomali atau timbal balik di sini ya, kebalikannya anomali. Yang pertama dengan adanya integritas tadi ya, mungkin akan ada redundansi data. Jadi kita save as, datanya sama ya, tapi numpuk banyak sekali data yang nomor 1 tadi, misalnya nomor 1 akan muncul yang kopian pertama, kopian kedua, kopian ketiga, dan lain sebagainya. Nah ini yang akan membebani database atau data storage kita. Ya, kemudian ada sisipan anomali. Nah ini kalau misalkan sudah terkait dengan integritas tadi, ya nggak bisa lagi disisipi, tapi melalui sistem kadang ada sisipan anomali. Kemudian anomali penghapusan. Nah ini yang dikatakan tadi bahwa penghapusan mulai dari atas, tapi kalau melalui satu sistem tertentu bisa menghapus di tengah. Nah ini jadi permasalahan.
yang anaknya ikut induk kemana, yang induknya akhirnya bingung, nggak ada penjelasan tentang data anak untuk menjelaskan induknya tadi. Kemudian memperbarui anomali, ini juga terkait dengan permasalahan anomali. Nah, yang pertama dulu kita jelaskan yaitu redundansi data. Ketika data akhirnya muncul banyak sekali data terkait dengan tadi, tapi datanya sama semuanya. Nah, ini ketika data yang sama disimpan di lebih dari satu tempat dalam satu database. Jadi akhirnya muncul di folder A, datanya sama ya, di folder B, di folder X, di folder Z. Nah, datanya sama tapi akhirnya membebani dari data storage kita. Nah, ini dipecah atau dipecahkan dengan membuat tabel yang berada dalam bentuk normal ketiga ya. Datanya dijadikan satu saja dalam satu server ya. Kemudian kalau misalkan dibutuhkan ya tinggal ditarik dalam bentuk normal ketiga tadi ya. Ini terkait dengan redundansi data. Kemudian sisipan anomali ini terjadi ketika seluruh kunci utama tidak diketahui. Nah, ini kita masuk bagaimana? Seluruh kunci utama tidak diketahui dan database tidak dapat menyisipkan catatan baru. Karena yang bisa melakukan pencatatan adalah yang tingkatan di atasnya ya. Yang akan melanggar integritas entitas akhirnya. Kalau kita masuk paksa, akhirnya melanggar integritas dari entitas tadi. Yang kedua terkait dengan dapat dihindari dengan menggunakan nomor urut untuk kunci utama. Ini terkait dengan sisipan anomali. Kemudian anomali penghapusan terjadi ketika catatan dihapus yang mengakibatkan hilangnya data terkait dengan lainnya. Nah, ini penghapusan. Jadi penghapusan kalau misalkan harus dihapus ya harusnya dari yang paling atas ya. Kemudian anaknya baru mengikuti dihapus. Tapi kalau misalkan dihapus di posisi tengah, nah ini jadi anomali tadi. Anak akan mengikuti induk yang mana? Ini bingung. Induk juga akan mencari anaknya di mana? Ini akan terjadi kebingungan. Nah, ini akhirnya nggak sesuai dengan sinkron data. Kemudian perbarui anomali. Ketika perubahan pada satu nilai atribut menyebabkan database berisi data yang tidak konsisten atau menyebabkan beberapa record perlu diubah juga. Nah, ini akan terjadi anomali juga ya. Nah, perubahan itu harusnya dari atas. Nah, ini merubah recordnya, ini jadi permasalahan. Kemudian dapat dicegah dengan memastikan tabel dalam bentuk normal ketiga. Mengambil dan menyajikan data di database. Nah, ini ada beberapa ya. Yang pertama, pilih relasi dari database. Yang kedua, gabungkan dua hubungan bersama. Yang ketiga, kolom proyek dari relasi. Yang keempat, pilih baris dari relasi. Yang kelima, turunkan atribut baru ke bawahnya ya. Kemudian indeks atau urutkan barisnya. Terakhir yaitu hitung total dan ukuran kinerja yang menyajikan data tadi. Ini mengambil dan menyajikan data di dalam database. Nah, kalau denormalisasi di sini adalah proses mengambil model data logis dan mengubahnya menjadi model fisik yang efisien. Nah, ini namanya denormalisasi. Nah, kalau gudang data atau data warehouse dan perbedaan database, gudang data atau warehouse digunakan untuk mengatur informasi untuk query atau permintaan ya, yang cepat dan efektif. Di gudang data, data diatur di sekitar subjek utama. Jadi dikasih subjeknya apa. Nah, dia akan bergerak di antara subjek itu. Kalau kita ada query permintaan data tentang A katakanlah, nah sekitaran A akan muncul data tadi. Kemudian yang ketiga, bahwa data di gudang disimpan sebagai ringkasan daripada data mentah yang terinci. Data di gudang mencakup kerangka waktu yang jauh lebih lama daripada di database berorientasi pada transaksi tradisional. Kemudian terakhir yaitu gudang data atau warehouse diatur untuk query yang cepat. Jadi begitu ada pertanyaan atau permintaan data tertentu, langsung data itu bisa muncul dengan cepat. Nah,
yaitu gudang data dan perbedaan dengan database. Ini juga masih lanjutannya. Jadi gudang data biasanya dioptimalkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kompleks ya, yang dikenal dengan OLAP ya. Kemudian gudang data ini memungkinkan akses mudah melalui perangkat lunak dengan penambangan atau penggalian data atau data mining ya. Yang ketiga, gudang data mencakup beberapa database yang telah diproses sehingga data didefinisikan sebagai seragam ya, sebagai sesuatu yang sama semuanya. Gudang data biasanya menyertakan data dari sumber luar. Itu. Kemudian OLAP, apa itu OLAP? Yaitu Online Analytical Processing. Ini adalah pemrosesan analitik online. Dimaksud untuk menjawab pertanyaan yang kompleks, pembuat keputusan dengan mendefinisikan database multidimensi untuk satu pemanggilan atau penggalian database. Tujuannya adalah pengambilan keputusan bisnis. Nah, alat bantu keputusan terkait dengan data mining atau penggalian data, yang pertama adanya perangkat lunak, harus ada perangkat lunak untuk memanggil data tadi. Kemudian ada analisis statistik, kemudian ada pohon keputusan, ada jaringan model saraf atau neural network, ya. Kemudian ada intelijen agen atau agen kecerdasan, kemudian ada fusi logik atau logika kabur, ya. Kemudian ada visualisasi data, datanya bisa divisualkan dalam bentuk tertentu. Kemudian pola penggalian data atau data mining. Yang pertama asosiasi, ini adalah pola yang terjadi bersama-sama. Itu dalam satu asosiasi dalam bentuk penggalian data atau data mining tadi. Kemudian ada urutannya, pola tindakan yang terjadi selama periode waktu tertentu. Berikutnya pengelompokan, pengklasifikasian. Ini adalah pola yang berkembang di antara kelompok-kelompok orang. Kemudian tren di sini adalah pola yang diperhatikan selama periode waktu tertentu. Jadi pola penggalian data atau data mining ini tergantung pada asosiasinya, kemudian urutannya, pengelompokannya, dan tren. Nah, ini tergantung pada itu semuanya. Nah, data mining tampak seperti ini gambarnya ya. Tampak seperti ini, ada data eksternal, ada data internal, ada maintain data internal, kemudian dipanggil melalui apa. Nah, tampilannya tampak seperti ini, sehingga akhirnya menjadikan sebuah laporan. Jadi data mining ini adalah mengumpulkan informasi pribadi tentang pelanggan dalam upaya untuk lebih lanjut spesifik dalam menafsir atau mengantisipasi referensi dari mereka. Itu terkait dengan data mining. Ya. Berikutnya terkait dengan permasalahan data mining. Nah, permasalahan yang ada umum yang pertama yaitu terkait dengan biaya mungkin terlalu tinggi untuk dibenarkan ya. Kemudian harus dikoordinasikan dengan berbagai divisi atau departemen. Harus punya aspek etika, jadi tidak asal-asalan dalam pengambilannya. Tuh. Jadi terkait dengan biaya, koordinasi, dan aspek etika. Kemudian bisnis intelijen. Nah, bisnis intelijen yang di bagian pertama ini kita terkait dengan bisnis intelijen adalah sistem pendukung keputusan atau DSS, Decision Support System, untuk mengambil satu keputusan organisasi, biasanya keputusan terstruktur yang sudah dibahas di chapter sebelumnya. Ya. Ini terjadi dari fitur yang mengumpulkan dan menyimpan data di dalam database. Ini menggunakan pendekatan manajemen pengetahuan, ya, knowledge management yang dikombinasikan dengan analisis tertentu, ya. Dan ini menjadi masukan bagi proses pengambilan keputusan para pengambil keputusan atau manajer-manajer di dalam middle manajemen perusahaan. Nah, berikutnya terkait dengan bisnis intelijen, kecerdasan bisnis ini dibangun di sekitar pemrosesan data dalam jumlah besar. Kemudian data besar tadi atau big data tadi adalah ketika kumpulan data menjadi terlalu besar atau
terlalu kompleks untuk ditangani dengan alat yang tradisional, ya, atau dalam database tradisional atau dalam gudang datanya. Jadi yang terlalu kompleks, terlalu banyak sekali database, terlalu besar datanya, ya. Kemudian kita mengambilnya dengan sistem yang tradisional, hanya dengan searching dan lain sebagainya. Akhirnya terjadi ini, ya, data besar tadi tidak efektif dan efisien. Itu. Yang ketiga, data besar atau big data tadi adalah strategi yang memungkinkan organisasi untuk mengatasi jumlah data yang terus meningkat dari berbagai sumber. Nah, ini biasanya memang diciptakan oleh manusia data-data tersebut, kemudian dihasilkan melalui sensor dari beberapa jenis. Itu terkait dengan bisnis intelijen. Kemudian analisis bisnis intelijen. Ada 5 metode menonjol digunakan untuk menganalisis intelijen bisnis atau bisnis intelijen. Yang pertama, perincian irisan dadu atau slide and dice drill down. Nah, ini namanya, ya. Kemudian yang kedua ada ad hoc queries, ya, atau permintaan ad hoc. Kemudian ada real time analysis. Kemudian ada forecasting, peramalan. Ke depan ada skenario. Nah, ini merupakan 5 metode yang menonjol yang digunakan untuk menganalisis bisnis intelijen, yaitu slash and dice drill down tadi, ya. Kemudian ada ad hoc, kemudian real time, kemudian ada forecasting, ada skenario. Nah, analisis tag. Analisis tag adalah cara untuk menyusun yang tidak terstruktur biasanya. Kemudian yang kedua, mengubah materi kualitatif menjadi materi kuantitatif. Berikutnya, pandangan yang lebih luas adalah memanfaatkan data kualitatif dari terstruktur yang dapat berguna bagi pengambilan keputusan yang harus merekomendasikan tindakan kepada organisasi mereka yang didukung oleh data. Itu analisis tag, ya. Nah, kalau sumber analisis tag ada beberapa di sini, ya. Sumber data besar, dari sumber data besar atau big data tadi, untuk analitik tag yang mencakup data yang tidak terstruktur, ya, atau kualitatif, atau lunak yang dihasilkan melalui blog, ruang obrolan, kuesioner menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya terbuka, atau dari diskusi online yang dilakukan di web media sosial seperti halnya Facebook, dialog lain yang dihasilkan dari web antara pelanggan dengan organisasi. Itu terkait dengan sumber analisis tag, ya, sumber analisis tag. Jadi analisis tag ini sumbernya dari mana saja? Nah, tadi, ya, mungkin dari percakapan, dari obrolan, ruang obrolan, ada dari blog, ada dari kuesioner, ada dari web media sosial. Kemudian ringkasan yang dibahas di bab ini yang sudah kita pelajari tadi, yaitu pertama tentang penyimpanan data atau data storage, yaitu terkait dengan file individu dan database, ya. Kemudian ada realitas, ya, kenyataan, ya. Ada data, ada metadata. Nah, kemudian file konvensional, ini yang sudah kita bahas tadi, adalah termasuk jenisnya dan organisasinya. Kemudian database, ini di dalamnya kita sudah membahas relasional hubungannya, hierarkis hubungannya, dan jaringan dalam database. Nah, kemudian kita juga membahas tentang diagram WR, ya, entitas relationship, kemudian normalisasi. Nah, normalisasi di sini ada 3 tahapan. Ada normalisasi bentuk normal pertama, bentuk normal kedua, bentuk normal ketiga. Kemudian ada denormalisasi. Kemudian ada gudang data atau warehouse. Kemudian yang terakhir kita bahas tadi adalah penggalian data atau data mining. Nah, itu yang kita bahas di chapter ini. Kemudian untuk tugas-tugasnya nanti akan diberikan di kelas, ya. Kemudian materinya untuk chapter selanjutnya akan dibahas di episode berikutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.